hak istri kita. Yang mau kawin, yang mau nikah harus tahu. Yang sudah nikah pun dia harus melihat kembali, mengkoreksi kembali. Apakah sudah saya berikan hak-hak istri saya? Udah belum? Terkadang kita, apa sih Ustaz haknya istri itu? Para sahabat tanya kepada Rasulullah SAW. Dan Allah menjelaskan bahwa lelaki itu adalah qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki-lelaki adalah pemimpin di rumah tuh atas istri-istri mereka. Pemimpin itu seperti apa? Apakah pemimpin itu yang sekedar nyuruh, sini bersihkan nih rumah? Apakah seperti itu pemimpin? Pemimpin itu memang punya hak, tapi dia punya kewajiban. Seorang pemimpin harus memiliki 3 kriteria. Yang pertama, al-qiwamah atau ar-ri'ayah. Dia harus memperhatikan yang dia pimpin. Istri kita butuh perhatian kita. Yang kedua, dia butuh apa? Dia butuh perlindungan. Kita harus melindungi istri kita. Itu hak dia. Dan yang ketiga, kedua apa yang ketiga? Ketiga, Masya Allah. Ada suara rame-rame itu. Suaranya siapa itu? Suaranya ibu-ibu. Itu wanita seperti itu. Ya. Jadi itu wajar jemaah. Jangan rasa aneh gitu. Kita harus memperbaiki. Itu yang ketiga. Perhatian, perlindungan, dan perbaikan. Dia butuh untuk diperbaiki. Kita terus memperbaiki dia. Itu sebagai seorang pemimpin. Dan perhatian kita harus ngasih makan dia. Ya. Kita harus menyelamatkan dia. Melindungi dari apa? Melindungi dari hujan. Melindungi dari lapar. Melindungi dari perampok, dari penyamun. Dan melindungi yang terbesar adalah melindungi dia dari api neraka. Gimana nih istriku nih gak sampai masuk neraka, ya Allah. Dijaga tuh istrinya. Sambil diperbaiki. Wabima anfaqu. Lelaki itu jadi pemimpin karena dia memberikan nafkah. Maka kewajiban memberi nafkah itu bukan kewajiban istri. Jadi istri kita itu nggak wajib kerja, bapak-bapak. Yang wajib kerja siapa? Suami. Ada suami-suami yang Masya Allah dapat istri kaya raya. Insya Allah. Ada yang dapat istri kaya di sini. Alhamdulillah Ustaz. Anak nggak perlu kerja lagi Ustaz. Insya Allah. Tetap kewajiban suami itu bekerja memberi nafkah kepada istrinya. Istri itu nggak punya kewajiban sama sekali, 0% kewajiban dia. Karena kewajiban yang memberi nafkah adalah kewajiban suaminya memberikan nafkah kepada dia. Kalau istri mau membantu, alhamdulillah, itu adalah keinginan dia. Jadi suami memiliki kewajiban bagaimana dia memberikan nafkah kepada istrinya. Rasul pernah ditanya, sallallahu alaihi wasallam, apa hak istri? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, antut imaha idza ta'imta. Kau kasih makan kalau kau makan. Maksudnya jamaah, sebagian orang itu nggak kaya. Umpamanya penghasilannya 50.000. Istrinya ngomong, bang, aku bang kok kepingin ya sarapan sarang burung bang, kata dia. Gajinya 50.000, sarapannya mau sarang burung. Ya nggak seperti itu. Apa yang dia makan? Dia mampu, anak cuma mampu umpamanya minta maaf istriku, anak cuma mampu beli jengki gitu dia. Masya Allah. Jengkol gitu kan. Ya itu kemampuan dia gitu kan. Ya bismillah, diterima gitu kan. Itu kemampuan dia. Apa yang dia miliki dia berikan kepada istrinya. Jangan pelit-pelit. Suami Masya Allah gajinya tiap bulan 250 juta. Ada nggak jamaah? Antum ketawa-ketawa. Ada jamaah. Anak pernah ketemu dengan seseorang gajinya 250 juta per bulan. Masa ngasih istrinya 1 juta? Masa ngasih istrinya 5 juta? Paling nggak berapa persen? Berapa persen? Dari 250 juta itu? Kira-kira kita ngomong nih. Berapa persen? Minum, fadhal ma'ali.
Dari 250 juta Ustaz ya? Iya, 250 juta nih. Jadi gini Tan. Waktu dulu main sinetron Ustaz ya. Jadi memang alhamdulillah Allah memberikan rezeki yang begitu luar biasa. Tapi memang Ana setelah itu memutuskan untuk tidak main sinetron. Sampai memang benar-benar ada cerita yang benar-benar sesuai dengan syarat yang Ana tulis gitu. Yang Ana mau gitu. Tapi memang sampai saat ini belum ada sinetron yang sesuai dengan Ana mau gitu Ustaz. Nah jadi kalau boleh jujur Ustaz, Ana tuh penghasilan terbesar memang dari sinetron Ustaz. Ya penghasilan terbesar dari sinetron. Akhirnya ya mulailah kita Ana coba untuk buka usaha Ustaz ya. Ada beberapa usaha dan alhamdulillah Allah memberikan begitu luar biasa nikmat dan rezeki untuk Ana dari usaha-usaha yang Ana lakukan gitu ya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri penghasilannya tidak sebesar dulu Ustaz. Tapi Masya Allah Ustaz, istri Ana ini Ustaz udah cantik, terus sangat pengertian Ustaz. Masya Allah. Jadi lihatlah kalau berapa persen tuh? Belum dijawab nih, berapa persennya nih? Kalau berapa persennya sebenarnya adalah Ustaz ya, tapi di balik uang sebulan itu Ustaz, uang jajan sebulan, ada yang lain-lain juga Ustaz gitu. Yang penting kita nggak boleh pelit sama istri kan Ustaz. Ya betul, ya Gitu, udah. Ustaz. Jadi Aduh, mau tanya, bahaya. antum kira-kira kalau 250 juta berapa persen jemaah? Hah? 2,5%. Itu mah zakatnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Orang yang dikasih kelapangan, hendaklah dia menginfakkan sesuai dengan kelapangan dia. Wa man qudira alaihi rizquhu, tapi yang rezekinya sempit, ya sudah kemampuan dia. Persentasenya terserah, tapi jangan terlalu lah. Masa 250 juta istri dikasih 2,5%. 2,5%-nya berapa jemaah? Paling enggak lah 10% lah. Cukup kan? 25 juta itu? Ya, insya Allah cukup ya ma. Kita kasih makan, itu hak istri kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Suami nggak boleh pelit. Kemudian yang kedua, wa antaksuha idak tasaid. Kalau kau beli baju, belikan dia baju. Dulu jamaah, baju itu susah. Sebagian sahabat cuma punya satu baju. Tapi kita sekarang lihat, sebagian istri itu Masya Allah. Dibelikan baju sama suaminya, wah, sampai dia ngomong, mas, kayaknya harus tambah lemari ini mas, gitu kan. Karena banyaknya bajunya. Kita kasih pengertian ke istri kita. Tadi, wahai istriku, kalau kau beli satu baju baru, keluarkan satu yang lama. Nggak perlu nambah lemari. Nggak perlu. Nih yang kita pakai nanti di surga. Kita perlu mengajarkan itu kepada istri kita. Karena apa? Kalau enggak, kita akan tambah lemari, tambah lemari yang ada koleksi. Dan tatkala kita mati semua akan ditinggal. Yang kita pakai yang mana? Yang kita berikan ke orang itu. Maka kalau beli baju satu, kita kasih nasihat istri kita, dek nih, aku kasih hadiah baju. Tolong satu kau keluarkanlah. Kita ngasih sedekah buat dia, nafkah buat istri kita mengeluarkan, dia juga dapat pahala. Kemudian Rasul mengatakan tentang hak istri kita, wala tadribil wajha. Jangan pernah engkau memukul wajah. Nggak ada tuh dalam Islam. KDRT tidak dikenal dalam Islam. Wala tadribil wajha. Oh Ustaz, nggak boleh wajah Ustaz. Kalau punggung boleh nggak Ustaz? Ya. Bukan, kita kalau memberikan pendidikan kepada istri kita, memang ada fase-fase kita memberikan nasihat, dia nggak nurut ya, kemudian kita nggak ngajak dia ngomong, kita di kasur umpamanya nggak mendekatin dia, baru setelah itu dipukul istri kita. Mukulnya itu jamaah, bukan memukul dengan emosi, tapi memukul dengan cinta. Antum nih kalau istri antum udah nggak nurut, antum pegang tangannya. Umpamanya gini nih, pukul gini aja umpamanya. Kalau suami yang baik, istri itu akan bingung, kenapa? Insya Allah.
Nah, kita pukul mungkin pakai pensil ya. Kita pukul pakai pensil, pakai pena. Mau pakai pena kita pukul dia. Ketika kita pukul tangannya, yang sakit mananya? Hatinya. Kalau kita mukul dengan cinta. Tapi kalau kita biasa mukul dia, kita pukul, oh, ayo siap-siap mas, gitu kan? Ya, so, karena tiap hari udah pukul-pukulan gitu kan? Ada seperti itu. Maka perlu dikasih tahu, perlu diketahui oleh semuanya. Rasul melarang kita memukul wajah. Nggak ada, perempuan dipukul wajahnya nggak boleh. Kemudian wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan istri. Itu istri pilihanmu. Kau datang meminang dia, kau datang melamar dia, bahkan ketika ditolak berusaha untuk lewat pintu belakang mamanya. Ada orang seperti itu. Ketika sudah menikah, sering dijelek-jelekkan istrinya, diburuk-burukkan istrinya. Na'udzubillah ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Melihat istri kita umpamanya ya, dia berat badannya udah tambah, Masya Allah, si gendut udah datang nih. Seperti itu. Allahu Akbar. Ya, barakallahu fikum.